Nah, beberapa karyane panjenengan niki kan beberapa niku ada bulan. Nggih. Niku gambar bulan niku kalau nanti mireng niku sejatine pemimpin hidup sendirian. Nah, niku Iya, ya. maksudipun pripun? Sejatinya pemimpin yang sendirian Iya, ya. iya. Sejatinya pemimpin yang sendirian. Nah, itu bebasan kita ini hidup jadi dijadikan pemimpin. Itu harus penuh dengan kedamaian dan kerukunan dalam arti rakyat kecil dengan orang besar, dari kecil dengan pemimpin ya. Itu harus ada ada keseimbangan di situ. Ada keseimbangan. Seperti saya gambarkan bulan ya, bulan ini di atas menyinari bumi ya. Menyinari bumi. Itu kan dibilang sendirian ya bisa kan untuk keseluruhan dunia ini di situ. Ya, makanya itu bebasan pemimpin yang sifatnya sendirian, tapi dia itu bisa mengayomi keseluruhan dunia ini apa yang ada di permukaan bumi. Bebasan kalau orang pemimpin tidak ada penyatuan dengan bahawanya tetap kan tumbang di situ ya. Iya, jadi akan menyenari apa? Akan mengayomi apa nggih. Itulah. Makanya bebasan. Aku malu pada sang rembulan, ku takut dia mengadu. Itu kalau dangdut, tapi di sisi itu harus diambil hakikatnya gimana gitu. Jangan asal nyanyi doang dong. Gitu, ya. Tetap harus menggunakan rasanya ya. Betul, ya. rasanya di situ. Nggih. Dan sendirian untuk mengayomi. Dan bulan itu juga banyak yang mengartikan, misalnya kalau orang mimpi itu kan kalau melihat bulan itu ada yang bilang itu akan mendapatkan sebuah kehormatan atau mendapatkan keberuntungan lah istilahnya. Atau pernah juga saya dengar itu dulu temannya bapak saya itu bilang mimpi melihat rembulan itu akan jadi pemimpin katanya. Ya. Apakah memang ada hubungannya dengan itu? Kurasa itu emang bagi saya sendiri ya itu termasuk mujizat ya, karena saya juga pernah menjalani seperti itu ya, karena bulan itu kan selalu berkaitan dengan bumi ya. Iya. Kalau orang Jawa bilang bumi pertiwi, bobo angkasa, semua itu kan berkaitan ya bulan ya. Jadi emang sih, apalagi saya tuh pernah bermimpi bahwa bulan ini jatuh terus saya tangkap, itu tetap ada kemuliaan yang lebih-lebih di situ. Itu bagi saya sendiri itu emang fakta yang saya alami itu. Fakta emang itu fenomena alam yang termasuk saya bilang itu hak ya, khodratillah, emang nyata itu yang saya alami sendiri, emang seperti itu ya. Namanya juga bulan kan bersinar ya. Iya, betul. Nggih. Selanjutnya niku enten tema mengenang berbagai kehidupan. Mengenang berbagai kehidupan. Nah, sini ya, karena apalagi kita itu orang kejawen ya, wong Jawa ya, tapi saya itu orang milenial Mas ya. Tapi jangan seperti itu, dimana kita itu walaupun orang milenial tapi harus bisa menerobos dunia lain, gimana kita belajar secara alami atau secara kejawen ya, perlu kan, kita kan perlu seperti itu. Apa tadi judulnya kalau lupa saya? Mengenang berbagai kehidupan. Mengenang berbagai kehidupan. Nah, kita hidup ini kan sebetulnya itu kan harus memahami hablum minallah, hablum minan nas. Siji ya tetap menyembah marang Gusti, yang kedua berbuat baik sesamanya. Makanya kita itu harus mengenal dan mengenal gitu ya. Semua
Jiji dalam seperti ya umumnya ini para leluhur mawon kan harus dikenang kan. Betul, Ya, betul, itu kan selalu berkaitan. Nggih. Apapun yang ada di permukaan bumi dan apapun makhluk apapun itu kan semua makhluknya dari Allah Subhanahu wa taala kan. Iya. Itu kan harus kita mengenal dan saling mendoakan. Nah, semua ini emang berkaitan. Kalau sampai kita ini sebagai manusia dan tidak mengenal, ya akan tumbang sendiri dong. Contohnya ada banyak kan, udah dibilang sama orang-orang tua itu, para kiai atau siapa itu banyak. Pokoknya pada intinya kita itu untuk menyelaraskan kehidupan ini harus memahami, harus tahu bumi kita yang diinjak-injak ini, bumi kita yang kita kencing ini. Kan apa salahnya kalau kita kirim doa sebagai syariat Islam misalnya ya, dalam agama apapun misalnya kita mengasih doa sama bumi kita. Karena bumi kita ini yang menghidupi kita dan semua yang ada di permukaan bumi ini harus kita saling hargai, harus kita saling hormati di situ. Jadi semua itu harus dikenang dan dikenal. Dikenang dan dikenal ya. Masalah di situ kalau sampai di kadang-kadang manusia kan seperti ini kan. Urip iki kok karepe dhewe. Bar turu. Ya turu, bar tangi itu ya wis gak ngerti maksudnya urip. Gak ngerti maksudnya urip kan. Iya. Kan harus memahami sebetulnya. Kalau dia itu memahami, aku rasa ada kedamaian dan ketenangan. Apa sih hidup ini sebetulnya kan di situ. Banyak manusia itu selalu kobong dengan otaknya sendiri, bebasan. Wong iku lho, rek iso ngatur urip, kowe aja diatur urip, tapi aja lali sing gawe aturane urip. Maksudnya, jangan sampai lupa di situ. Jenengan ku ampun diatur uripmu, tapi ngatur uripmu, tapi aja ngalekake sing gawe aturane urip. Nah, di situ. Ora teko wonten kedamaian. Wong saiki kan do gamblek saya seneng. Makanya Mas juga bisa menciptakan suatu karya yang kayak gini gitu. Karena kita itu saling ini punten ya, kita ini kan menyiasati ya, ngasih contoh lah yang saya alami pribadi, bukan dari orang, ini pribadi saya itu sampai sekian tahun baru saya paparkan, baru saya mau bercerita itu kan. Ya asal usulnya memang seperti itu. Kita saling menghargai dan ini dan semuanya kan dari sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala kan di situ. Itulah. Berarti kan memang lebih terkait berbagai kehidupan itu kan termasuk semua kehidupan yang ada di bumi gitu. Betul. Jadi memang alam itu juga ada kehidupan sendiri. Betul. Jadi memang harus kita kenang dan kenal. Ya. Kan ada alam gaib semua lah, ada hewan dan semua ini kan udah menyangkut keseluruhan ya. Wah, mantap nih. Kadang-kala nih yang nggak salah pun kadang-kala nih ya Pak Teni kan ada seperti itu kan. Harus memahami. Kurasa nanti ada keistimewaan di balik itu. Harus tahu benar itu, harus tahu.